Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Washabihi wa barik wasallim ajmain amma ba'd. Hadirin jamaah kelas subuh, kesempatan kali ini kita baca dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah tadarus Rebuan rahmatullah. Kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama mengawali dengan surat Al-Baqarah 142. Dipersilahkan untuk masing-masing mempersiapkan diri mushaf Al-Qur'annya. Sebelumnya kita sapa dari bapak-bapak dari GPNI, kemudian dari Masjid Al-Hidayah Jambusari dari Yogyakarta, kemudian dari MBS Prambanan, Pondok Pesantren Al-Iman Magelang, dan juga dari Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam kesempatan kali ini. Dipersilahkan dari Bapak dari GPNI untuk bersama-sama kita tadarus bersama, karena ini adalah tadarus Rebuan sebagai bagian dari kita ingin mencari ridho ilahi secara bersama-sama. Untuk memimpin tadarus ini dipersilahkan kita upayakan dari ayat 142 hingga nanti kita akhiri di kurang lebih 30 ayat setelah dari ini. Kepada Bapak Qurtubi sama-sama tadarus dipersilakan untuk memimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya eko ini Pak, muncul eko karena mungkin ada yang berdekatan. Mungkin di salah satu di mute barangkali. Itu dimatiin Pak. Kalau dinyalakan satu saja untuk ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas ya suaranya ya? Jelas, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa wala. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Mari sama-sama kita awali dengan ta'awudz dan juga basmalah serta surat Al-Fatihah. Kita niatkan semoga bacaan kita pada subuh pagi hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah jadikan sebagai syifa, sebagai pengobat lahir dan batin kita, dan mudah-mudahan
Allah berikan juga rahmat, karunia, taufik hidayahnya buat kita dan keluarga besar kita, dan semoga kegiatan ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah dan pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga para pendiri bangsa kita, pahlawan-pahlawan kita mudah-mudahan mendapatkan limpahan ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hadiah terbaik dari bacaan-bacaan kita. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna wal muslimina ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasul عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات
أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن إن الله الله على كل شيء قدير قدير ومن ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه وإنه للحق من ربك وما وما الله الله بغافل يغفر عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون صدق الله العظيم. Terima kasih kepada jamaah semua. Setelah kita melakukan tadarus, kita mohonkan doa untuk keselamatan bangsa Indonesia dan kemenangan untuk bangsa Indonesia. Kepada Bapak Dr. Hamim Yarkasi Putro, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Bapak-Bapak Ibu sekalian kita berdoa kehadirat Allah SWT. Semoga apa yang kita kerjakan senantiasa mendapat keridho dari Allah SWT dan semoga Indonesia ke depan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Barakallah. Terima kasih Pak Hamim Jan. Pak Samsudin suaranya hilang. Halo Pak Samsudin. Pak Samsudin suaranya hilang. Iya. Atau langsung Mas Iwan, monggo Mas Iwan. Hilang juga ya Pak. Nggih, siap. Iya Mas Iwan. Langsung dimulai atau nunggu jam yang seperti biasa? Dimulai aja Pak, enggak apa-apa Pak. Nanti Nggih, langsung mawon Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Ustadz Dr. Haji Rohidin Mersyah, Gubernur Bengkulu. Yang kami hormati Ustadzah Profesor Dr. S. Siti Hamamah Suratno, Guru Besar Universitas Gadjah Mada. Yang kami hormati Ustadz LH Lukman Hakim. Yang kami hormati Ustadz Dr. Hamim Yarkasih Putro. Yang kami hormati Insinyur Dr. Andes Abdurrahman Makmun, MIP. Yang kami hormati jamaah kuliah subuh pada pagi hari ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita ketemu dalam kuliah subuh belajar dari pejuang bangsa yang akan mengambil tema Fatmawati, Ibu Merah Putih. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan yang akan disampaikan oleh Insinyur Dr. Andes Abdurrahman Makmun, MIP. Acara selanjutnya adalah kajian yang akan dipandu oleh Ustadzah Dr. Umi Faizah SAG MPD, Wakil Ketua 1 STPI Bina Insan Mulia. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita mulai kuliah subuh pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan Indonesia Raya. Kepada admin, waktu dan tempat kami persilakan.
Kok belum bisa nyambung? Sambutan yang akan disampaikan oleh Insinyur Dr. Andes Abdurrahman Makmun MIP, Direktur Utama Panji Masyarakat. Kepada Bapak Insinyur Dr. Andes Abdurrahman MIP, waktu dan tempat kami haturkan. Monggo. Terima kasih Mas Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati dan kita banggakan Bapak Gubernur Provinsi Bengkulu, Dr. Haji Rohidin Mirsyah. Yang saya hormati Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Hajah Siti Hamamah Suratno. Juga yang kita banggakan Bang Ustadz Lukman Hakim, para senior Pak Dr. Hamim Zarkasi Putro, juga para senior Bapak Ibu yang hadir pada kuliah subuh Akademi Hikmah pagi hari ini, juga para ustadz, para asatidz dari GPMI, juga dari beberapa pesantren yang malam ini bergabung dalam Tadarus Reboan. Alhamdulillah pada ba'da subuh ini kita diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan diberi semangat untuk bersama-sama melakukan diskusi mengenai para tokoh bangsa yang biasanya kita dalam beberapa waktu yang lalu kita mendiskusikan dan saling bertukar pandangan mengenai para pendiri bangsa. Ada Bung Hatta, kemudian Pak A.R. Baswedan, kemudian Pak Safrudin Prawira Negara, dan kemarin minggu lalu kita membahas tentang Insinyur Juanda. Malam ini, atau pagi ini, pada subuh ini, spesifik kita akan membahas mengenai Ibu Fatmawati, Ibu Merah Putih. Ibu Fatmawati ini memang istimewa, walaupun seringkali kita mencatatnya dalam sejarah sebagai penjahit atau pembuat bendera merah putih, sangsaka kita, bendera lambang negara kita. Tetapi nanti mungkin akan diulas lebih dalam bahwa Ibu Fatmawati ini yang terlahir dari seorang tokoh Muhammadiyah di Bengkulu, yaitu Pak Hasanuddin dan Ibu Siti Khadijah. Beliau terlahir dengan nama Fatimah di tahun 1923, tepatnya 5 Februari. Dan kemudian dalam sejarah kita ketahui menikah dengan Bung Karno tanggal 1 Juni 1943,
yang kemudian Bung Karno dan Ibu Fat menurunkan 5 putra dan putri, ada Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan Guru Soekarno Putra, yang hari ini kita kenal dengan baik nama-nama beliau. Penting kita untuk mengingat dan mendiskusikan mengenai Ibu Fat ini, karena sebenarnya dalam sejarah kebangsaan kita, sebagai pembuat atau penjahit bendera merah putih yang kemudian dikibarkan pada proklamasi 17 Agustus 1945 yang bertepatan dengan 9 Ramadan 1364 Hijriah. Sebenarnya di tanggal 17 Agustus itu tidak hanya ada satu peristiwa yang disebut proklamasi, tapi sekaligus ada 3 peristiwa kalau kita membaca dalam sejarah. Yang pertama tentu proklamasi sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia, dan kita ingat sebagai hari kemerdekaan kita. Tetapi selain itu ada juga untuk pertama kalinya sebagai negara Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya juga dikumandangkan. Dan untuk pertama kalinya juga sebagai negara Indonesia yang diproklamasikan hari itu, bendera kebangsaan Indonesia yaitu merah putih yang dibuat oleh Ibu Fat itu dikibarkan. Sehingga di hari itu sebenarnya ada 3 peristiwa sekaligus yang melibatkan seorang Ibu Fatmawati, yang kalau kita tarik sekarang sebenarnya ada 3 makna. Yang pertama, beliau sebagai bagian dari para pendiri bangsa, sebagai seorang perempuan. Kemudian beliau juga adalah seorang muslimah. Dan yang ketiga, yang penting juga beliau adalah seorang aktivis. Barangkali ini sebagai pengantar sedikit mengenai mengapa kita penting untuk membahas dan mendiskusikan mengenai Ibu Fatmawati. Bapak Ibu, para senior yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan dimoderatori oleh Dr. Umi Faizah, kemudian ada Mas Iwan Setiawan. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti sampai akhir dengan hikmah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kuliah subuh yang akan dimoderatori oleh Dr. Umi Faizah SHG MPD. Kepada beliau waktu dan tempat. Mas Iwan ada video. Mas Iwan. Oh nggih. Oh, Pak Sam. Silakan Pak Sam. Monggo Mas Ya, Admin. silakan Pak Sam. Kebinekaan Indonesia adalah aset bangsa kita yang tak ternilai harganya. Dan rasa kebersamaan dalam mengisi kemerdekaan sudah tercermin pada sosok ibu kita, Fatmawati. Kekaguman hamba saat melihat langit yang begitu agung. Sama seperti hatiku yang berdegup kencang saat melihat karisma di balik senyum penuh kedamaian. Lalu bagaimana? Apakah kamu terima lamaran pemuda itu? Justru itu, aku mau tanya sama Bapak tentang lamaran itu. Begini, Pat. Sebenarnya aku sudah mencintai kamu. Sejak pertama kali kamu datang ke rumahku dulu.
Aku melihat perjuangan bangsa ini yang melelahkan, namun penuh dengan harapan kemerdekaan yang selalu ditanamkan Pak Karno di sanubari setiap nyawa yang bernaung di bumi pertiwi ini. Pak, mana nyo karanjo untuk Pak Karno? Iyo Pak, sebentar. Aku sempat berpikir, apakah dia yang akan membawa bangsa ini menuju kemerdekaannya? Padma yang menyinarkan cahaya, terangi selalu jalan jiwaku, supaya sampai di bahagia raja. Dalam surganya cinta kasihmu, kumuliakan engkau sebagai dewiku. Suatu saat kain yang kujahit ini bisa menjadi simbol pemersatu bangsa demi kemerdekaan Indonesia. Monggo Mas Iwan. Terima kasih. Acara selanjutnya kuliah subuh yang akan dipandu oleh Ibu Dr. Umi Faizah. Pada beliau waktu dan tempat kami hadirkan. Monggo. Baik, terima kasih Bapak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala kulli nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat hadir dalam kuliah subuh yang diselenggarakan oleh Akademi Al-Hikmah dalam keadaan sehat walafiat. Sungguh kesempatan yang luar biasa berkumpul di sini para cendekiawan, para ustadz-ustadzah. Mudah-mudahan semuanya dikaruniakan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin, dan juga keberkahan dalam kehidupan ini. Alhamdulillah. Meskipun tadi ya kita sempat melihat tayangan yang hanya beberapa menit, tapi sungguh saya sendiri merasa merinding gitu ya. Ya, terkait dengan perjuangan Ibu Fatmawati Soekarno, Ibu Negara yang pertama. Dan hari ini kita dalam kuliah subuh ini belajar dari para pejuang bangsa yang bertepatan dengan Hari Ibu. Saya sampaikan selamat Hari Ibu untuk para ibu di seluruh dunia. Dan yang diangkat hari ini juga ibu, yaitu Ibu Fatmawati sebagai salah satu pendiri bangsa ya. Kalau tadi dalam tayangan tadi seperti itu juga. Baik, hari ini luar biasa, 3 pembicara akan menyampaikan pada kita semuanya, akan berbagi kepada kita semuanya. Yang pertama, ini nanti masing-masing dari para narasumber, waktunya 15 menit. Jadi yang pertama, yang terhormat Profesor Dr. Siti Hamamah Suratno, Guru Besar Universitas Gadjah Mada, yang beliau juga sangat luar biasa ya, di usianya beliau yang saat ini ya, beliau lahir di Kauman, Yogyakarta, 24 Januari 1941, dan beliau sudah melanglang buana hingga di berbagai negara. Dan sangat menarik filosofi beliau terkait dengan perjuangan yang diwujudkan dalam langkah-langkah beliau menapaki kehidupan ini, yakni pantang menyerah. Gitu. Ini nanti beliau akan membahas lebih detail terkait dengan tokoh kita kali ini, Ibu Fatmawati Soekarno Putri. Pakai
Ibu Fatmawati Soekarno. Kemudian nanti yang kedua, narasumber kita yang kedua adalah Bapak Dr. Haji Rohidin Marsyah, MMA. Beliau adalah Gubernur Bengkulu, 2 periode ya masa beliau dari 1918 hingga 2021. Kemudian terpilih kembali menjadi Gubernur Bengkulu 2021 hingga 2024. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Kemudian berikutnya nanti pembicara yang ketiga, narasumber kita yang ketiga adalah yang sudah tidak asing lagi Bapak Lukman Hakim, penulis ya. Nanti beliau akan menyampaikan atau mungkin meringkas, memberikan clue terkait dengan tokoh kita kali ini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tidak usah berpanjang lebar. Ini tokoh-tokoh yang luar biasa ini akan membahas lebih detail terkait dengan, kita akan mengenal lebih jauh siapa Ibu Fatmawati. Selain tadi dari Bapak Direktur Panji Masyarakat juga sudah menyampaikan ya, ini pasti akan lebih seru lagi kalau kita langsung memasuki pada materi, pada narasumber yang pertama, yaitu Profesor Dr. Siti Hamamah Suratno, Guru Besar Universitas Gadjah Mada, dan beliau juga Ketua PP Muhammadiyah, pernah menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah 2 periode, ya, dari tahun 2000 hingga 2010. Maka yang hadir di sini ya, tadi juga disampaikan para tokoh, para ilmuwan, juga para aktivis. Jadi kalaupun ibu-ibu yang hadir ini saya lihat juga mempunyai tugas-tugas ganda ya. Selain tugas di rumah juga tugas secara publik. Ada PWA Bengkulu, ada dan lain sebagainya. Saya lihat banyak sekali. Alhamdulillah ada 92 yang hadir di pagi ini dalam kuliah subuh ini. Pas jam 5.45 langsung saja kami persilahkan, kami mohonkan pada Profesor Dr. Siti Hamamah Suratno, dipersilahkan. Ya. Waktu kurang lebih 15 menit. Monggo Ibu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon saya bisa menayangkan playernya apa itu file saya. Bisa Ibu. Bisa nggih. Baik, saya ulangi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan Nabi ya pada a'udzubillahi minadz rajim. Saya ingin juga menyampaikan hamdan ini, alhamdulillah ini kepada Allah yang telah memberi kenikmatan yang luar biasa pada kita semua, kenikmatan beriman dan berislam sehingga kita semua hadir di tempat saat ini. Selanjutnya juga saya ingin menyampaikan rasa terima kasih sekali, rasa syukur dan seterusnya kepada pertama kepada yang penyelenggara ini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semuanya telah menyelenggarakan ini dengan baik, dengan majelis hikmah atau dalam saya katakan kuliah subuh dengan akademi hikmah. Saya kira itu judul-judul atau diksi-diksi yang sangat luar biasa. Berarti adanya perlunya suatu perhatian terhadap apa yang disampaikan di sini. Saya bersyukur, alhamdulillah kok ya milih diksinya aja kok ya hebat gitu lah. Jadi strategi dakwahnya saya kira sangat bagus. Kemudian juga saya berpikir alhamdulillah juga di sini ada pembicara juga dari dari Bapak Gubernur Bengkulu
yang saya merasa bersyukur, dan saya dalam pembicaraan ini juga saya menyinggung-nyinggung Bengkulu yang insya Allah kita bisa bersyukur dari Bengkulu muncul pejuang nasional yang luar biasa, yang insya Allah jadi teladan yang kemudian akan menjadi pembangun bangsa selanjutnya, terutama dalam era sekarang ini yang butuh perjuangan bangsa. Alhamdulillah, silakan Bapak Gubernur yang terhormat, yang saya kira kualifikasi sebagai gubernur sudah teruji dengan 2 kali dipilih loh, dan terus menerus, berarti itulah memang yang mewakili apa yang menjadi kepentingan wilayah Bengkulu. Dan dengan tampilnya Ibu Fatmawati ini, maka wilayah Bengkulu itu saya kira tampil menjadi lebih luar biasa lagi. Barangkali kalau selama ini kita nanti akan melihat Bu Fatmawati sebagai apa, mungkin tidak, mungkin akan bisa menjadi lebih luas lagi dalam kesempatan ini. Nah, maka oleh karena itu kita sekarang ini berbicara persoalan-persoalan yang seperti ini, kita insya Allah masuk di dalam orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu seperti yang disampaikan di dalam surat Asr, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insya Allah semoga Allah akan mengabulkan doa kita semuanya, bisa menjadi memanfaatkan waktu kita duduk di sini, di sininya itu di Zoom room-nya, Zoom-nya masing-masing, saya kira begitu. Nah, inilah harapan kami pada kami. Nah, di sini saya melihat apa yang tadi dikatakan, ini kita bicara tentang Bu Fatmawati. Maka ada hal yang saya berpikir itu adalah penciptaan pertama. Bu Fatmawati itu ibu, itu perempuan. Jadi kita masih tahu dulu siapakah perempuan. Kalau kita berbicara tentang perempuan, di benak kita sekarang ini itu masih tercipta banyak versi. Yang saya menyayangkan itu banyak versi yang tidak muncul dari peran seorang ibu, seorang perempuan yang menjadi ibu, yang apalagi sekarang tampil di sini ditampilkan oleh akademi ilmiah ini, akademi yang hebat ini, akademi hikmah ini, untuk bisa menjadi apa namanya teladan, karena beliau adalah pejuang bangsa. Ya, barangkali kalau orang mengenalnya sebagai pejuang bangsa yang jahit bendera, nanti dulu kita lihat dulu sih peran menjahit bendera itu. Apakah seperti menjahit bendera pada saat sekarang ini, 17 Agustus kan banyak penjahit bendera itu. Seperti itu. Maka kita pernah lihat siapa beliau itu. Beliau itu dalam pasangan hidupnya itu dalam pasangan suami istri. Nanti kita lihat bagaimanakah pasangan suami ini, masyaallah bil ma'rufnya. Istri pendukung suami, iya. Mungkin ada di balik lagi suami pendukung istri, iya. Tapi sekarang kita tidak berbicara peran bapak yang harus kita ingat, peran ibu. Nah, sekarang bagaimana ibu berperan sebagai istri yang pendukung utama suami. Suaminya siapa? Orang nomor 1 loh. Malah itu yang menjadi pejuang pertama bangsa itu Bung Karno. Nah ini. Oleh karena itu kita akan banyak bicara tentang peran ibu. Peran ibu, peran perempuan, dan di situ peran istri. Mungkin nanti kalau ada waktu ini, saya kira waktunya 14 menit, nggak mungkin saya bicara banyak sekali. Karena sebetulnya perlu saya kemukakan, saya menampilkan ini, dan benak saya banyak sekali Bapak Gubernur, banyak sekali mengenai Bengkulu. Sehingga saya kontak dengan para pemikir dari Bengkulu. Terus terang saja, saya sangat tertarik. Sampai saya mendapatkan data banyak sekali. Tapi bagaimana saya akan menyampaikan ini? 15 menit habis nanti untuk bicara 1 halaman saja. Baik, sekarang inilah yang ingin saya sampaikan, peran ini yang penting. Maka saya akan menyampaikan ini. Tapi saya bersyukur ada Bapak Gubernur, kemudian ada lagi Pak Lukman yang saya sangat karena beliau itu penulis yang tahu semuanya, saya kira mengenai tokoh-tokoh kita ini. Ini saya kira kesempatan yang bagus sekali untuk ini. Oke, baik. Nah, kuliah subuh 20 Desember 2021 itu peringatan Hari Ibu. Setiap tanggal 22 Desember tahun kapan saja, sejak waktu itu sejak kemerdekaan, itu orang pasti ingat itu Hari Ibu. Apa yang misalkan Hari Ibu? Ini nanti Hari Ibu nggak usah masak.
Bapak-bapak yang masak ya, itukah hari ibu? Atau oh hari ibu, nih hari ibu kita sekarang kita minta ibu masak yang enak ya, macam gitu. Itukah hari ibu? Jadi atau ini oh kita sudah menaik nih. Alhamdulillah di Bengkulu muncul ini. Nah, tapi mohon saya kira ini harus kita cermati dengan baik. Alhamdulillah kok di sini majelis hikmah. Saya mengambilnya majelis hikmah ya. Itu kok kayaknya lebih aneh kita. Majelis hikmah itu. Itu menunjukkan bahwa kita diundang untuk kita apa sih hakikatnya hari ibu. Mari kita lihat hari ibunya Indonesia ini. Lalu bagaimana hari ibu Indonesia? Jadi hari ibu hari ini maka ada harapan dari majelis ini. Belajar dari pejuang bangsa. Oh, jadi ibu itu pejuang bangsa toh. Masa bukan pejuang tukang masak, pejuang tukang jahit, tapi apa? Jahitnya yang jahit itu apa? Itu seperti itu. Pejuang bangsa, warga bangsa Indonesia. Beliau itu warga bangsa Indonesia asli itu dari Bengkulu. Malah disebut begitu hebatnya Ibu Merah Putih. Wah, ini kita tidak bisa hanya dikatakan begitu saja, kita harus tahu. Berarti kita perlu mengapa bisa begitu? Adakah penghayatan kepada bangsa, pada tanah air? Tanah air adalah bagian dari iman. Hubul waton minal iman. Nah, kok muncul ini? Nanti akan kita lihat. Jadi kita mesti tahu bagaimanakah, siapakah orang yang ditampilkan sebagai pejuang bangsa ini. Ya, selamat pagi Pak Lukman, muncul ini flyernya Pak ya. Oke. Nah, dan ini kan kelihatan sebagai pejuang bangsa itu waktu gambarnya memang itu munculnya pejuang bangsa dari tadi sekalian dengan Bung Karno itu. Dari para pejuang, jadi kuliah subuh ini dari para sebagai teladan para pejuang bangsa, ibu negara Indonesia, tadi gambarnya Bung Karno. Oleh karena itu, marilah saya sampaikan di sini, kita bersyukur, kok ya kita itu masuk di sini. Saya bersyukur terus terang Bapak penyelenggara yang menunjuk saya, begitu saya ditugasi untuk itu, saya merasa bersyukur, saya akan menampilkan satu pikiran-pikiran saya, satu urgensi bagi kepentingan bangsa. Mudah-mudahan itu bisa diterima dengan baik dan bermanfaat. Nah, kemudian saya ini bersyukur pasti kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ini semua bisa memberi teladan pada kita semua. Keteladanan dari ibu bangsa. Semua membuat kita bertanya, mengapa disebut ibu bangsa? Nah, ini kita akan masih tetap doa tadi. Tapi doa tadi itu munculnya bagaimana? Munculnya pada di sini, mengenang. Kita sekarang semuanya ini sedang duduk di sini mendengarkan, ini maksudnya dalam benak kita pasti dan pasti mengenang. Kisah perjuangan Ibu Indonesia. Bagaimana kita kenang? Apakah kita waktu itu lahir, sudah mengikuti waktu itu perjuangan itu? Tidak semuanya saya kira. Nah, tapi perjuangannya bagaimana? Perjuangan merebut kemerdekaan. Merebut tuh kemerdekaan Indonesia. Dijajah 300 tahun. Terus kita akan rebut kembali. Sulitnya bukan main. Waktu itu akan ada agresi yang kedua. Kebetulan sampai di tempat-tempat tanah air tadi, tempat kampung halaman saya di Jogja. Saya itu mengikuti waktu itu baru yang agresi kedua. Luar biasa. Nah, luar biasa itu aja seperti itu. Nah, pada waktu itu bagaimana? Nanti akan kita kemukakan. Nah, jadi gambarannya ini Ibu Fatmawati. Ini gambarnya kita mengenang terus muncul wajahnya. Dan wajahnya kemudian ada muncul, kok ada di podium begini ya? Siapakah beliau itu sampai muncul di podium ini? Banyak loh sampai sekarang hari ini. Ibu-ibu kalau tampil di panggung di berada, malu jangan aku kah bapak saja. Masih banyak. Tapi ini ibu kita ini masih muda, sudah seperti itu. Mengapa? Akan kita lihat. Maka
Itulah hidayat. Oleh karena mengenang ini kisah perjuangan Ibu Indonesia Fatmawati Ibu Merah Putih ini, kita harus bisa melihat namanya mengenang. Mengenang itu apa? Mengenang itu mengingat. Kita semua ngeling-ngeling, mengingat. Tapi harus diingat bahwa mengingat itu nanti akan bisa mengetahui. Oke. Tapi pertanyaannya, apakah memahami? Paham kok Bu Fatmawati begini. Ini antara lain untuk bisa membantu memahami. Apalagi kalau ditanya, menghayati apa dengan Bu Fatmawati itu? Saya menunjukkan ada teori, namanya teori past, present, and future. Yang sering disingkat PPF. Itu ada asas continuity, kesinambungan. Jadi bahwa apa yang terjadi masa lampau itu menentukan sekarang, dan yang menentukan sekarang nanti akan menjadi bahan untuk menentukan masa depan. Jadi apa yang saya lakukan Bu Fatmawati, perjuangannya seperti itu bisa menjadi diikuti, menjadi teladan bagi masa kini. Kalau mau, kalau betul-betul menghayati, kalau mau, kalau berkesempatan, kalau mau, kalau pinter, ini juga memberikan seperti ini. Nah, oleh karena itu, ada sekarang ini sedang berkembang kecerdasan para pemikir kita ini. Yaitu ada satu teori yang disebut dengan teori integrasi. Nah, kalau ada pemahaman ya, gabungan dari ada satu perkembangan era sekarang, kemudian dengan apa yang sudah kita terima pada waktu yang lalu. Jadi kalau misalnya dikatakan dulu kalau kita itu melihat Bu Fatmawati begitu rupanya, nanti akan ada uraiannya sendiri. Tapi untuk menghemat waktu ya saya buka saja sekarang. Karena saya pikir nggak nyampe waktunya. Itu waktu itu misalnya menjahit bendera. Dulu menjahit bendera itu luar biasa seperti itu. Bagaimana tidak luar biasa? Kita ingat, nanti ada peringatan saya. Waktu itu menjahit itu kan waktunya terbatas. Terbatas mengapa? Karena besoknya itu sudah harus ada penyampaian proklamasi. Berarti kan harus jadi itu. Wah, ya sekarang harus jadi. Siapa yang jahit? Tadi orang luar, kangelan, kesulitan. Dah, sekarang nggak ada siapa? Ada, oh ini istri, bagus sekali. Istri. Padahal istri dia adalah fungsi sebagai ibu. Sedang hamil tua. Ini menurut kisah-kisahnya yang saya baca dari literatur itu. Dari situ maka kita pahami sekarang bagaimana ini. Bahkan pada waktu ada beritanya juga, itu waktu menjahit itu katanya menangisi. Mungkin aja rasa sakit ya. Mungkin ibu-ibu yang pernah merasakan hamil tua, mau tiduran saja sulitnya bukan main. Apalagi mengkurap kan nggak mungkin ya Bu ya. Nggak mungkin. Nah, sekarang ini mau jahit harus piring sana, harus jahit sini, harus kadang-kadang memasukkan benang di ini kan itu nggak gampang. Tapi itu harus dilakoni dalam bendera ukuran 2-3 meter. Tapi karena ini harus dilakukan saja. Jadi itulah sepertinya Ibu itu perjuangan seperti itu. Karena apa? Kan cinta tanah air, cinta bangsa akan merdeka. Nah, dan kemudian juga pada waktu itu juga menurut riwayat yang saya baca, Bung Karno itu juga waktu itu sedang sakit. Coba kalau sakit itu. Kalau tidak seorang ibu yang itu ada dalam keberadaan sebagai istri. Kan itu hubungan suami istri itu paling erat, paling kuat dalam muasyarah bil ma'ruf di dalam Islam, dalam agama Pancasila kita semua, biar semua orang bisa memahami betulnya bahwa hubungan. Nah, disitulah kalau orang sedang susah, sakit, maka suami pasti harapannya istrinya bagaimana? Istrinya marah-marah atau istrinya menghibur, marahi supaya istrinya suaminya. Kadang dengan begitu suami jadi bangkit lagi. Jadi situ peran ibu itu tidak menjadi marah dan sebagainya. Ini peran ibu. Nah di situ hanya beberapa perjuangan. Kenapa? Karena kalau tidak nanti gimana? Besok itu sudah akan membacakan proklamasi macam itulah. Inilah maka disebut dengan Ibu Merah Putih. Ayah. Dan masih ada banyak lagi yang saya kemukakan di sini. Nah kemudian kita untuk itu kita juga harus ada hidup dan kehidupan menjadi Ibu Fatmawati itu. Beliau adalah orang
orang Bengkulu. Bagaimana kehidupan beliau di Bengkulu? Waktu remajanya kita tadi sudah mendengarkan. Saya sudah membaca data itu. Beliau adalah aktivis organisasi perempuan muda. Yang sekarang begitu besarnya organisasi itu namanya Nahdlatul Aisyah atau disingkat NA. Itu aktif di situ. Nah, sebagai apa? Sebagai pengurus malahan. Itu yang data yang saya baca. Karena saya betul membaca sekarang ini banyak sekali. Bahkan sekarang saya masih dikirimi dari Bengkulu. Itu buku-buku yang bicarakan tentang itu. Ada luar biasanya kalau saya bisa menyampaikan di sini. Dan saya minta data yang seperti ini harus data yang bisa dipertanggungjawabkan. Maklum, saya akademisi, jadi saya tidak bisa ngomong asal itu saja, tapi harus ada data konkretnya. Jadi, seorang remaja, seorang istri, seorang warga masyarakat, dan dia adalah nanti anak dari Hasanuddin, bapaknya yang tadi dikatakan orang hebat adalah di sana, orang organisasi yang istilahnya berkemajuan itu seriusnya luar biasa dalam pendidikan di keluarganya. Bagaimana ini ada detailnya sendiri, tapi kalau semacam saya kemekan di sini nanti sampai siang mungkin nggak selesai. Jadi nanti silakan kembangkan saja. Maka saya sampaikan sini namanya hanya pemantik. Lagi bahan banyak sekali. Kalau perlu nanti apa yang saya terima ini, apa yang saya peroleh untuk bicara ini semuanya bisa nanti dikopi. Nah, dan akan dibantu Bapak Gubernur, saya kira pembantu pendukung yang luar biasa itu. Monggo. Kemudian sebagai warga bangsa, ya, ini waktunya habis ya. Kurang berapa menit ya? Lari-lari saja ini. Kemudian pendidikan formal, ya. Jadi bapaknya Pak Hasanuddin orang Muhammadiyah, Konsul Muhammadiyah, orang besarnya Muhammadiyah di Bengkulu, istrinya pimpinan Aisyah, sehingga beliau pun juga pimpinan Aisyah di Bengkulu dan seterusnya. Maka kita perlu mengetahui bagaimana kehidupan dia, bagaimanakah pribadinya, bahkan bagaimana interaksinya dengan warga masyarakat. Bagaimana interaksinya dengan waktu itu dia dengan sebagai suami. Dikatakan bahwa istri sebagai suami, istri dari suaminya. Cintanya pada Pak Bengkulu luar biasa. Cintanya pada seorang suami karena dia menjadi istri. Sampai paham betul muasyarah bil ma'ruf itu. Artinya suami istri itu jangan sampai terganggu. Waktu mau dilamar oleh Bengkulu jadi istrinya orang hebat pun nggak mau kalau akan menjadi orang yang poligami, merebut orang yang beda, nggak mau. Sehingga sampai pada dia sendiri sudah jadi istri, punya anak banyak, anak tetap di ini. Ya sudah kalau memang pihaknya nggak suka perempuannya ini. Nah seperti ini menjadi contoh ibu-ibu bahwa ibu-ibu sekarang banyak juga kira-kira gangguan ya. Pada pembangunan bangsa itu jangan sampailah dapat gangguan seperti itu. Meskipun akan dinikahi oleh orang hebat banget, kurang hebat apa Bung Karno itu. Fatmawati tetap menolak, gitu. Nah itu hebat yang begitu akannya. Tapi jadi istri yang kedua atau nikah siri mau sekarang ini, gitu. Nah seperti itu. Coba seperti. Nah ini contohnya Fatmawati ini. Bengkulu ini mempunyai putri perempuan yang seperti ini. Bisa nggak ditampilkan? Ini godaan sekarang banyak sekali. Nah juga mengenai sudah punya sih lalu mau dikawin adakan lagi. Ya udah pas mau. Tapi masih banyak sekarang nih saya mendengar ada orang ya bagaimana ya mas anaknya banyak tapi dia akan kawin lagi. Ya wis dibiarin saya menderita ya enggak apa-apa. Itu bukan contoh, bukan pengambil teladan dari Bu Fatmawati. Jadi kemandirian perempuan bagaimana? Nah sebenarnya saya punya minat untuk menyampaikan perempuan dan sebagainya, tapi saya nggak tahu waktu cukup enggak. Jadi perjuangan ini merebut kemerdekaan itu yang membuat dia ini. Membuat seperti ini, merebut kemerdekaan. Karena kemerdekaan itu direbut dalam satu kesempatan yang sangat mepet itu. Maka itulah lalu pejuang bangsa. Tadi disebut ibu istimewa. Jadi nanti bisa diumumkan lagi, silahkan. Oke. Nah, majelis menyediakan waktu memberi manfaat pada kita. Jadi kita mengajak mengenang, kemudian marilah kita kenang, tapi kemudian kita data-data mengenang kita lihat banyak gambar ini contoh saja.
Pada waktu itu Ibu Zaitah itu ada gambarnya banyak, itu di Google itu banyak. Dan kemudian sedang hamil, saya tidak melihat, tidak banyak melihat, karena gambar ibu hamil hanya seperti ini. Saya sendiri kan tidak menangis waktu itu. Jadi ini hamil, jadi saya gambarkan contoh orang hamil kayak gini loh. Dari yang belum pernah hamil, yang sudah pernah hamil silahkan ingat-ingat hamil seperti ini. Maka Bapak Gubernur pun juga lalu itu menipaktilasi dalam momen ini patung yang menjadi data dari napaktilasi perjuangan ini. Dibuatkan begini jangan hanya sebagai hiasan. Kita orang-orang itu kita kalau mau ke Bengkulu, lihatlah ini sesudah melihat, lihatlah beliau itu siapa, perannya bagaimana. Apakah hanya untuk Bengkulu saja? Saya yakin tidak. Karena apa? Karena dia pengaruhnya pada pejuang bangsa. Coba kalau pada waktu itu, ini saya bukan bukan sok membesar-besarkan. Saya hanya berpikir saja sebagai manusia normal. Waktu itu misalnya ibu ini ya, lah iya kan ya sudah nggak sekarang aja po, diundur apa lusa apa minggu depan apa bulan depan apa, nggak jadi 17 Agustus. Nah, maka kemudian jadilah di sini 17 Agustus seperti ini. Nah, inilah. Ayo kibarkan bendera merah putih serentak. Ini contoh gambar kalau melihat Bu Fatmawati hanya ibu penjahit. Ini sekarang orang kita sekarang ini banyak sekali yang seperti ini. Di Bengkulu banyak, di Indonesia banyak, di Jogja saja juga banyak. Tinggal besok kalau saya belum punya bendera dandaki ya. Apakah itu saja menjahit grek itulah Bu Fatmawati? Tidak, perjuangan tadi sudah saya kemukakan. Mas saya bersyukur jadi kok ya Pak Gubernur bisa hadir. Jadi saya hanya ngutip ini loh Pak Gubernur, Pak Rohidin, Dr. Rohidin ini napaktilasi momen bersejarah ini sudah dijelaskan oleh Pak Gubernur mengenai. Nah ini supaya juga ingat ada gambarnya di sini. Nah itu nanti. Nah kemudian kita ingat juga waktu itu ada tulisannya aja seperti ini saya gambarkan. Ini semuanya saya kemukakan. Nah kemudian beliau itu juga seorang ibu. Nah ini juga ya. Ini ada anak putranya ada 5 orang ya, ada yang pernah menjadi presiden ya, itu kan luar biasa. Nah, semuanya itu merdeka. Nah, kemudian saya perkapan. Nah, mengapa beliau seperti itu? Mengapa? Karena beliau itu dalam pribadi dirinya itu adalah pribadi yang ada dalam suasana ini loh, sama banyak seperti ini. Coba dulu kalau mau berperang melawan Belanda itu orangnya tentaranya itu kayak gini loh. Ini saya masih bisa mengalami waktu itu, jadi saya tahu betul. Perempuannya ya seperti ini. Ya, mohon maaf apalagi Bu, ya, waktunya. Bagaimana? Mohon maaf waktunya ini. Oh ya, kemudian dari saya lari cepat, saya hanya memberikan jadi semangat, jiwa, tekad, kuat, ghiroh perjuangan unggulan dimiliki oleh Bu Fatmawati. Mengapa dia ada dalam pendidikan pribadi dari kecil sampai remaja, kemudian sampai jadi istri, kemudian sampai menampilkan pribadi itu. Dia ada dalam pembinaan Muhammadiyah. Itu sudah dikemukakan. Bahkan Muhammadiyah Bengkulu yang tadi dikatakan itu nanti perlu dibongkar lagi itulah bagaimana itu pembinaannya. Sampai beliau itu ibunya itu dari Aisyah, ini gambarnya ketok itu ya. Ini di sini ada gambar simbol Aisyah. Yang sekarang kita lihat Aisyah itu begitu rupa. Itu yang seperti itu, semangat seperti itu membentuk diri. Dan kemudian pada Aisyah, kemudian di sebelahnya waktu remajanya mengapa begitu? Ya karena dia ada dalam pendidikan yang seperti itu, sehingga pada waktu sudah dewasanya pun melihat Aisyah begitu. Bahkan di dalam Muhammadiyah itu ada satu situasi familial, kalau ibunya rapat, anaknya diajak. Kemudian ibunya, bapaknya di rumah sering ngomong-ngomong tadi rapat di organisasi di Muhammadiyah di Aisyah begini. Si anak mendengar. Kemudian anak, oh iya tadi di sana ada begini. Itulah pribadi yang terbentuk dari situasi familiar di organisasi. Yang itu ada di mana-mana di organisasi ini. Maka silahkan nih Bengkulu saya kira mempunyai juga peran yang penting. Nah sekarang ini kita akan bahwa kita ini berharap
fenomena kehidupannya terungkap pada banyak hal yang sudah kan itu dan tersebar di berbagai data. Perempuan hidup dalam pasangan perjuangan bangsa, merebut kemerdekaan sebagai ibu negara dan sebagainya. Kemudian ibu perjuangan bangsa dan seterusnya. Ini saya katakan di sini, marilah kita ingat wal asri. Kemudian tadi yang kita menghabiskan waktu ini, karena waktunya memang sebentar sekali kita manfaatkan baik. Tapi ini sekali lagi ini pemantik ya. Dan waktu saya pun seperti ini. Begitu saja, alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya minta maaf, lari-lari banget betul-betul karena saya merasa semacam zero saya, semangat saya Terima untuk kasih, Prof. menyampaikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, sudah melonjak berapa menit. Terima kasih Prof. Memang selalu semangat kalau ketemu Prof Hamama ini. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, apalagi tema hari ini memang sangat menarik, ya. Nanti bisa kita lanjutkan dalam dialog. Ya, monggo. Ya. Baik, untuk selanjutnya ini yang terhormat Bapak Dr. Haji Rohidin Marsyah, Gubernur Bengkulu. Ini beliau yang Mandegani Bengkulu ya, tempat Ibu Fatmawati dilahirkan. Monggo Bapak dipersilakan, waktu kurang lebih 15 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tentu yang sama-sama kita hormati yang menjadi narasumber pengajian kita pagi ini, Ibu Profesor Siti Khomamah dan Pak Lukman Hakim, Ibu Moderator, Bapak Ibu hadirin sekalian yang bergabung secara virtual yang saya hormati dan saya muliakan. Tentu pagi ini kita sangat bersyukur diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga bisa dipertemukan secara virtual melalui sebuah kajian pagi yang saya kira temanya sangat penting dan sangat bermakna, baik dalam konteks kita sebagai anak bangsa generasi sekarang, kemudian dalam konteks nilai-nilai perjuangan perempuan, kemudian yang ketiga tentu dalam konteks perspektif bagaimana peran Islam di dalam perjuangan Indonesia. Sebelum lebih lanjut, waktu 15 menit saya pergunakan untuk menyampaikan berbagai informasi tentang Ibu Fat dan Bengkulu. Ini mau saya awali dulu dengan pantun ini Bu Umi Faizah, karena Bengkulu ini termasuk tanah Melayu. Jadi memang harus ada pantun pembukanya dulu. Ya. Jadi pantunnya itu Bengkulu itu dikenal dengan bumi Rafflesia. Ini kota kelahiran Ibu Fatmawati. Saya sungguh senang dan bahagia bergabung dengan pengajian kita pagi hari ini. Nah, ini begitu sekalian. Kemudian yang kedua, pantunnya itu wabah corona ini sungguh menakutkan wabah corona. Ya, saya ulangi kalimatnya, sungguh menakutkan wabah corona. Tapi mari kita hadapi dengan protokol kesehatan. Melalui lembaga Akademi Hikmah, mari kita wujudkan Indonesia berkemajuan. Bapak Ibu sekalian, jadi Bengkulu ini merupakan satu dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Merupakan satu dari 10 provinsi yang ada di kawasan Pulau Sumatera. Ini berada pada posisi pesisir barat Pulau Sumatera menghadap ke Samudra Hindia. Itu Bengkulu. Kalau dari sisi wilayah dan jumlah penduduk memang termasuk provinsi kecil dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Jumlah penduduk kita cuma 2 juta. Ada 9 kabupaten, 1 kota. Jadi terbayang kalau di tahun 1938 sampai 42 pada waktu Bung Karno diasingkan oleh Belanda dari ND pada waktu itu, kan terbayang situasi Bengkulu itu seperti apa. Posisi sekarang saja ini memang secara wilayah dia sangat terisolasi karena di baratnya itu Samudra Hindia, di timurnya itu Taman Nasional, mulai dari Lampung sampai ke Sumatera Barat. Itu seolah-olah menjadi pagar timur provinsi Bengkulu. Maka secara geografi dia memang terisolasi. Dia baratnya Samudra Hindia, timurnya Taman Nasional.
Nah, sekali lagi dapat kita bayangkan di era tahun 30-an, 40-an, kayak apa? Bengkulu itu bukan kota, tapi desa kecil terpencil itu sekalian. Nah, makanya pada waktu itu kenapa Bung Karno itu diasingkan di Bengkulu? Sesungguhnya itu karena posisi Bengkulu itu terisolasi sekali dan terkenal dengan endemik malaria yang parah pada waktu itu. Maka Bung Karno waktu itu ketika dia berada di ND, kondisi yang memang sudah sangat down, sangat speechless pada waktu itu, akhirnya dia asingkan ke Bengkulu itu sebenarnya biar dia lebih terdepres sebenarnya secara psikologi, itu tujuan Belanda. Tapi berbeda ketika beliau berada di Bengkulu itu ketemu dengan Ibu Fatmawati itu sekalian. Nah, justru ketemu dengan Bu Fat, dia aktif dalam kegiatan perserikatan, dan situ justru muncul semangat juang, ya. Maka banyak sekali diskusi-diskusi nasional pada era itu ketika Bung Karno diasingkan di Bengkulu. Sekali lagi pemicunya itu salah satu adalah Ibu Fatmawati. Maka yang kedua yang kami sampaikan, kami sebagai orang Bengkulu tentu memiliki kebanggaan dan kecintaan luar biasa terhadap mereka, terhadap beliau. Dan saya kira masyarakat Indonesia juga begitu. Bahkan dunia pun sesungguhnya mengakui. Namun memang narasi tentang Ibu Fatmawati ini tidak banyak memang, dan jarang sekali diungkap ke permukaan. Maka di era saya menjadi gubernur, pertama memang kita membuat namanya tracer film pendeknya tadi sekalian. Itu sudah mulai kita launching di YouTube, dan berikutnya kita ingin memang mengangkatnya menjadi film layar lebar. Itu kira-kira Fatmawati untuk Indonesia atau Bunga dari Bengkulu, kira-kira begitu. Itu sudah diskusinya sudah sangat intens dan sekarang sedang pada posisi kajian-kajian sejarah. Nah, harapan saya dalam waktu dekat akan dihasilkan dalam bentuk sebuah film layar lebar sehingga masyarakat Indonesia lebih teredukasi dan lebih mudah memahami. Karena saya melihat peran Ibu Fatmawati itu dalam perspektif saya sebagai orang Bengkulu. Pertama, beliau itu memang adalah aktivis perempuan yang dengan begitu kuat menjaga harkat martabat keperempuanannya. Dan sekarang orang Indonesia bahkan dunia itu masih memperjuangkan itu, masih mengkaji itu. Nah, Bu Fat itu sudah menerapkan era tahun 30-an, 40-an sebelum kita merdeka. Dan waktu itu usia beliau itu masih sangat muda, 15 tahun, anak remaja beliau. Tapi dia bisa menjaga dan menunjukkan harkat martabat keperempuannya yang begitu tinggi. Tadi disinggung oleh Bu Siti Kamama. Ketika beliau ibarat itu diungkapkan cintanya Bung Karno, seorang Bung Karno ya, tokoh nasional. Ya pada waktu itu kebayang anak desa ya, kira-kira tuh dicintai oleh seorang tokoh sekaliber itu. Tapi Bu Fat tidak serta-merta menerima. Banyak sekali surat-surat cinta Bung Karno itu belum beliau respon. Setelah Bung Karno balik ke Jakarta, sebagai Bung Karno sampaikan, kemudian Bu Inggit dikembalikan dalam tanda petik ke Bandung, baru cinta Bung Karno itu diterimanya. Nah, ini saya kira nilai harkat martabat perempuan, konsep-konsep gender itu sudah beliau praktekkan, bukan hanya sekedar naratif itu kalimat-kalimat, tapi bagaimana Bu Fat memposisikan seorang marwahnya, nilai seorang perempuan yang begitu tinggi. Saya melihat itu. Kemudian yang kedua, saya juga melihat bagaimana peran Bu Fat itu dari seorang sisi karya yang monumental merah putih itu. Di samping beliau adalah seorang ibu bagi anak-anaknya. Artinya apa? Memang perempuan itu melahirkan dua hal, melahirkan sejarah dan memang betul-betul melahirkan nasab keturunan. Dan kita melihat dua ini, Bu Fat melahirkan sejarah apa? Yaitu merah putih. Dan karya Ibu Fatmawati ini identitas negara, Pak. Nggak bisa Bapak Ibu sekalian, nggak main-main. Identitas negara masuk dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 35 itu bendera negara adalah merah putih. Dan merah putih itu akan menjadi apa? Identitas nasional. Identitas nasional. Artinya Bu Fat seorang perempuan itu dia melahirkan sebuah karya sejarah yang akan menjadi pertanda bangsa ini sampai kapanpun. Ada dan tidaknya bangsa ini salah satunya simbolnya karya hasil karya Bu Fatmawati itu. Artinya dia melahirkan sebuah simbol daerah, sebuah karya yang tidak akan pernah habis dan itu menjadi simbol sepanjang peradaban. Itu kan luar biasa. Nah, kedua secara nasab biologis, memang dia melahirkan generasi. Ya kan ada 5 orang keturunan beliau dan ini juga mewarnai Indonesia. Bahkan melahirkan seorang presiden kembali, Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, saya melihat dua jalur ini sekalian, saya kira sangat pantas dan harus saya kira ya kita sebagai orang Islam, kemudian tokoh-tokoh perempuan, masyarakat Indonesia bahkan dunia melihat begitu sempurnanya peran sebenarnya Ibu Fatmawati itu, ya. Dari sisi keperempuannya, dari sisi pejuangnya, ya kan begitu. Dan sekali lagi, beliau tidak, yang catatan saya ketiga, beliau tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Beliau bukan seorang sarjana, apalagi master doktor, tidak. Beliau pendidikannya itu rendah.
Tapi apa yang saya lihat, beliau itu orang terdidik, Pak. Ini masalahnya, orang terdidik. Ya, karena orang bisa jadi walaupun pendidikan formalnya rendah, ketika nurani, jiwa, pemikiran itu menjadi orang terdidik, dia cerdas. Nah, orang yang terdidik itu menurut hemat saya, pertama memang dia punya daya tahan, daya juang yang baik. Itu orang terdidik, Pak. Maka orang-orang zaman pejuang dulu, walaupun pendidikannya rendah, secara formalitas ya, pendidikan sekolah formalnya rendah, tapi karena dia terdidik, gitu kan, tercerahkan, nah kira-kira begitu, sehingga dia punya daya juang, daya mungkin itu sangat besar. Kenapa? Karena dia terdidik. Kemudian yang kedua, orang terdidik itu visioner. Ya, kenapa? Kita lihat karyanya tadi, dia tidak membuat karya yang remeh-temeh sebenarnya, Buffett itu. Dan ketika dia menghasilkan karya itu dalam kondisi under pressure saya biologis, fisiologis, karena beliau dalam kondisi hamil tua, ya, dalam kondisi pada waktu itu sebenarnya itu 1 tahun, hampir 1 tahun sebelum merdeka beliau menjahit itu. Artinya pemikirannya itu sudah sangat jauh, ya tentu berdiskusi dengan suami sudah pasti. Tapi dia sudah berpikir 1 tahun itu belum tentu tahun 45 itu akan merdeka, belum kebayang sebenarnya. Tanggal berapa, hari apa itu belum kebayang. Tapi Buffett sudah menyiapkan itu, ya, di tahun 44 beliau jahit merah putih itu, merajut merah putih itu. Sekali lagi di bawah tekanan kondisi masih dalam posisi penjajah pada waktu itu. Dan yang kedua dalam kondisi di beliau tadi disampaikan Bu Siti Kamama, Buffett itu dalam kondisi hamil tua, tapi dia masih menghasilkan karya gitu. Yang kita akan melihat bagaimana beratnya, sekali lagi kita kan karena itu berat, istri saya bisa tahu bagaimana perempuan itu beratnya dan sulitnya ketika hamil tua. Tapi beliau masih menghasilkan sebuah karya, dan karya itu monumental, dan karya itu sekali lagi itu menjadi simbol ada dan tidaknya Indonesia. Bahkan kalau diturunkan saja orang akan marahnya luar biasa gitu. Nah ini kan membuat saya kira sebuah karya yang betul-betul mengilhami, mewarnai, memberikan spirit untuk masyarakat Indonesia. Maka kemudian saya melihat ketiga aspek itu saya kira memang perlu buat sekalian kita mengkajinya tadi dari perspektif bagaimana perempuannya, bagaimana aktivis Islamnya, bagaimana peran orang-orang yang terdidik ya ketika beliau paham dengan nilai-nilai dan itu tuh basisnya agama. Itu yang saya kira membuat seseorang tuh daya ungkit, kira-kira kan lompatannya tuh menjadi tanpa batas, saya kira menembus batas, kira-kira gitu. Nah karena konsepsi-konsepsi terdidik. Nah kemudian yang ketiga yang kami sampaikan, tentu nilai-nilai yang dibangun oleh Ibu Fat itu yang berasal dari kota kecil di Bengkulu yang saya sampaikan tadi sekalian, ini yang harus kita bangun narasinya itu, kira-kira storytelling buat anak-anak generasi sekarang. Maka memang saya selalu berpikir dengan kawan-kawan di Bengkulu, pada diskusi dengan teman-teman di Perserikatan, saya kira memang harus kita perjuangkan bagaimana narasi Ibu Fatmawati ini betul-betul melekat dalam benak masyarakat Indonesia. Karena ini sangat dibutuhkan pada era sekarang, orang merasakan rasa nasionalisme yang mulai berkurang, rasa kebangsaan yang mulai berkurang, kecintaan tentang simbol-simbol negara mulai berkurang. Itu kan ada mulai kekhawatiran dari banyak tokoh bangsa dan kita semua. Nah saya kira dengan ada hadirnya Ibu Fat, seorang perempuan muda, remaja, berpendidikan tidak terlalu tinggi, tapi beliau menjadi ibu negara pertama. Dan satu lagi yang saya sampaikan Bu Umi Faizah, beliau menjadi ibu negara pertama dengan pendidikan yang tidak tinggi, berasal dari kota kecil terpencil, tapi kita lihat actionnya sebagai ibu negara, beliau sangat luwes. Padahal belum ada contoh sebagai ibu negara Indonesia itu akan seperti apa. Tapi beliau bisa membangun sebuah hubungan komunikasi diplomatik dengan beberapa negara, dengan India, dengan Pakistan ketika mendampingi. Dan sekali saya melihat dari foto-foto dan sejarah beliau itu tadi, beliau sangat luwes dan betul-betul menampilkan sosok keindonesiaan dan sosok keislaman. Beliau tampakkan betul itu. Artinya apa? Sekali lagi celupan sebagai insan yang terdidik itu betul-betul kafa, kira-kira gitu maksudnya. Bisa betul melekat dalam kepribadian beliau. Nah sehingga walaupun sekali lagi tanpa ada pendidikan kepribadian kan gitu kan, tanpa ada studi banding pada waktu itu ya, tanpa bagaimana mungkin ada tukang salonnya khusus sebagai ibu negara, beliau bisa menampilkan sebuah identitas, oh ini saya Ibu Fatmawati, ibu negara Indonesia ya gitu kan, yang punya karakter keperempuan Indonesia, sehingga terkenal dengan kerudung bufatnya. Itu orang langsung tahu ini kerudungnya Bufat ini. Artinya apa? Beliau punya identitas diri yang sangat kuat. Nah mencerminkan itu sekali lagi kesimpulan yang dapat saya sampaikan, saya kira Bengkulu artinya kesimpulannya punya peran besar dengan hadirnya Ibu Fat sebagai penjahit merah putih, ibu negara pertama dengan narasi yang saya sampaikan.
Maka kemarin kita memperjuangkan juga Ibu Siti Qawamah bagaimana narasi tentang merah putih ini masuk dalam monumen nasional. Ya, itu di Monas itu dulu nggak ada. Itu kita perjuangan, kita bicarakan sama-sama bagaimana ilustrasi narasi storytelling tentang merah putih itu harus kita munculkan. Alhamdulillah 2-3 tahun terakhir itu sudah ada ruang tersendiri tentang narasi merah putih Ibu Fatmawati. Saya kira tadi harus dilihat dari perspektif gender, perspektif perjuangan Islam, kemudian perspektif ibu yang melahirkan generasi dengan karya-karya monumentalnya itu. Maka sekali lagi kami mohon doanya, mudah-mudahan kami bisa berhasil mengangkat ya ketokohan Bu Fat dalam film layar lebar, tentu dengan makna-makna yang kami sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, tentu kami juga bersyukur dengan adanya Bu Fat bisa menjadi kontribusi Bengkulu untuk Indonesia, kontribusi Islam untuk Indonesia, dan peninggalan di Bengkulu pun dengan Bung Karno ada di Bengkulu itu juga sangat syarat dengan nilai-nilai spiritual. Beliau meninggalkan sebuah bangunan masjid yang sangat megah pada zamannya, sekarang menjadi cagar budaya dengan adanya Masjid Jami. Itu kan Bung Karno waktu di Bengkulu. Beliau membentuk drama Sandra Tari untuk menyampaikan pesan-pesan kebangsaan. Artinya seni, agama, kemudian bangunan fisik, generasi, karya, itu beliau kemas dari satu kesatuan. Dan saya kira pasti itu spirit salah satunya adalah perempuan. Yang akhirnya membuat semua warna kehidupan itu lebih punya nilai, lebih terarah, lebih indah, dan lebih berwarna. Siapa itu? Ibu Fatmawati. Saya salah satunya. Bapak sekalian, saya kira itu salah buat kawan-kawan semua. Terima kasih kami ikut bergabung. Ya, mohon doanya mudah-mudahan kita semua sehat dan bisa membuat kontribusi yang lebih baik untuk bangsa ini dan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Bapak Gubernur. Kita semakin semangat. Ya baik Bapak Ibu sekalian. Setelah tadi Bapak Gubernur Bengkulu yang 2 periode berturut-turut ya, juga Ketua PP Aisyah ya, 2 periode, 2 Profesor Hamamah. Selanjutnya ini Bapak narasumber kita yang ketiga, Bapak Haji Lukman Hakim. Kalau tadi disampaikan beliau adalah penulis serba bisa. Ini bagaimana pandangan Bapak Haji Lukman Hakim? Mari kita dengarkan bersama. Dipersilakan Bapak Lukman, monggo. Waktu kurang lebih 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu Profesor Hamamah yang saya banggakan, Pak Gubernur. Ini kalau sudah 2 periode itu artinya sudah lulus lah ini, jadi pemimpin. Tinggal naik ke nasional, Pak Gubernur. Ya, sebagai pembicara terakhir, saya tinggal menggarisbawahi. Pertama, saya ingin menyampaikan Bu Fat ini seorang yang menurut saya cerdas. Ya. Dalam autobiografi Bung Karno misalnya, itu dimuat itu percakapan antara Bung Karno dengan Bu Fat. Bu Fatmawati itu usia 15,5 tahun, ya, 15 menjelang 16. Bung Karno itu sudah 40-an. Bayangkan betapa jauh jaraknya. Ya. Tapi Bu Fat dalam dialog itu menurut saya mampu menggali apa yang ada dalam pikiran Soekarno. Ya, Soekarno ketika itu sambil jalan di pantai itu nembak Bu Fat lah gitu. Kalau istilah sekarang tuh nembak. Nah, ditembak begitu, bayangkan ditembak oleh tokoh nasional paling terkemuka pada masa itu. Itu Bu Fat nggak langsung kelepek-kelepek.
Beliau malah bertanya dulu tentang poligami, tentang hukum Islam, ya, tentang macam-macam itu. Sehingga itu terjadi diskusi dan Bung Karno Cindy Adam cukup bagus itu mencatat itu. Jadi itu pertama, Bufat ini seorang yang memang cerdas. Yang kedua, Bufat ini seorang yang teguh memegang prinsip. Ya. Prinsip beliau itu, beliau menolak poligami. Jadi karena itu ketika ditembak oleh Bung Karno, Bufat menolak. Karena Bung Karno masih punya istri. Malah waktu itu Bufat mengira Ratna Juwami itu putri Bung Karno. Padahal itu rupanya anak angkat. Itu dipertahankan. Itu dipertahankan sampai kemudian nanti Bung Karno menikahi Hartini. Pada saat derita Bufat akibat melahirkan anak kelima yang sungsang itu masih belum sembuh. Artinya sakit fisik akibat melahirkan anak kelima yang sungsang itu belum selesai. Tiba-tiba Bung Karno menikahi Hartini. Itu bisa dibayangkan betapa hancurnya hati Bufat. Tapi kita catat koran-koran masa itu tidak ada yang pernah memuat isi hati Bufat itu. Banyak yang demo, Perwari demo, segala macam demo, tapi Bufat tidak mau mengumbar urusan intern rumah tangganya itu keluar. Kecuali ke beberapa teman. Misalnya ke beberapa teman itu, ke istrinya Roseno, Insinyur Roseno. Kebetulan istri Insinyur Roseno itu masih familinya Bung Karno. Tapi itu pun dari hati-hati saja, atau curhat kepada Ibu Rahmi Hatta. Paling jauh itu curhat beliau itu ke Pak Nasir. Kita tahu Muhammad Nasir itu pemimpin Masyumi, tapi Bufat tidak terhalangi untuk curhat, minta pendapat Pak Nasir. Pak Nasir dalam salah satu tulisan mengatakan waktu itu beliau menyarankan supaya Bufat jangan keluar dari istana. Tapi rupanya Bufat memilih keluar dari istana. Itu yang ketiga. Ya. Yang keempat, ini yang saya kira harus kita ingatkan lagi. Bufat ini akarnya itu Islam. Beliau anak satu-satunya dari Hasanuddin dan Siti Khadijah. Ya, lahir 5 Februari 1923. Ya. Sama dengan Dies Natalis HMI ini Mas Amin. 5 Februari 1923, wafat 14 Mei 1980. Ya. Dan beliau bukan sekedar anak Hasanuddin, tapi beliau juga seorang yang menurut saya memang taat beragama. Dalam biografi Fatmawati yang ditulis oleh siapa ini? Terbit Yayasan Bung Karno, oleh Kajat Adrai. Itu diceritakan, ya, jadi dulu itu dalam masa awal kemerdekaan, itu fungsi kereta api itu luar biasa penting. Karena itu nggak salah kalau Insinyur Juanda dijadikan direktur, kalau sekarang PT KAI. Kenapa? Karena itulah satu-satunya alat transportasi yang efektif untuk ketemu rakyat. Jadi sering tuh Bung Karno misalnya dari Jogja, ya, dari Jogja naik kereta dia ke Purwokerto.
Nanti di berbagai stasiun itu berhenti. Nah, beliau pidato dari apa? Ketika di Cirebon, rakyat itu meminta supaya Bu Fatmawati ngaji, baca Quran. Nah, jadi akhirnya, nah ini di sini peran, saya kira di sini peranan besar Fatmawati itu mendukung Bung Karno. Tanpa ragu, Bu Fat kemudian ambil mic, baca Quran di kereta itu. Jadi di pintu kereta berdiri Bung Karno di situ. Nah, kemudian karena rakyat menuntut supaya Bu Fat ngaji, Bu Fat ngaji. Dan itu memukau rakyat. Dan itu menumbuhkan kecintaan yang makin dalam dari rakyat kepada pemimpinnya. Nah, kalau kita lihat misalnya foto-foto Bu Fat, itu kita lihat banyak foto-foto beliau yang pakai kerudung. Ya. Dalam acara di istana itu Bu Fat itu terbiasa, misalnya acara Maulid, nah yang baca Qur'annya Bu Fat itu biasa saja. Gitu. Nah ini betul-betul beliau ini seorang first lady, ya, seorang ibu negara yang mampu mengukuhkan kualitas kepimpinan suaminya. Jadi ketika disakiti dia tidak mengumbar ini, tidak. Nah, juga saya ingin sampaikan ini satu anekdot. Anekdot saya peroleh ini dari salah seorang penulis, salah seorang editor 70 tahun Muhammad Natsir. Sayang ini Pak Natsir keberatan dimuat karena ini terlalu personal. Tapi menurut saya ini menarik. Jadi satu ketika saat Muhammad Natsir menjadi Perdana Menteri, ada tamu negara datang dari satu negara sahabat. Nah, ini sudah disepakati bahwa semua agenda pertemuan, semua pembicaraan hanya dilakukan di kantor. Artinya di kantor Perdana Menteri. Tidak ada agenda tamu negara itu berkunjung ke rumah Perdana Menteri. Perdana Menteri Muhammad Natsir waktu itu tinggal di rumah dinas, di rumah jabatan, yaitu di Pegangsaan Timur 56. Gedung Proklamasi itu. Bung Karno, ya, sesudah terbentuk negara kesatuan, itu tinggal di istana. Tiba-tiba si tamu ini minta berkunjung ke rumah dinas Pak Natsir di Pegangsaan. Ada dua pilihan, ke rumah Pak Natsir yang di Jalan Jawa yang kecil itu atau ke rumah dinas. Dua-duanya tidak layak. Kenapa? Karena ya zaman itu kan kita baru merdeka. Peralatan makan dan peralatan minum itu nggak ada yang cukup layak untuk digunakan menjamu tamu negara. Dalam keadaan seperti ini, Ibu Natsir, Ibu Perdana Menteri teringat di istana itu ada cangkir yang bagus, cangkir tapi yang bagus. Maka Bu Natsir kemudian menelpon Bu Fatmawati, mau pinjam alat makan itu. Jawaban yang disampaikan Bu Fatmawati itu tegas, oh tidak bisa. Piring dan gelas ini milik negara. Ini karena itu dia tidak boleh keluar dari istana. Bayangkan itu. Untuk piring dan cangkir saja, Bu Fat keras mempertahankan itu tidak boleh keluar dari istana. Karena ini milik negara. Kata Bu Natsir, iya ini juga untuk kepentingan negara, oh tidak bisa. Ini tidak boleh keluar. Jadi begitu hebatnya mempertahankan hak milik negara. Kalau sekarang kalau cuma cangkir, duit triliun aja bisa diembat juga. Jadi saya kira itu teladan-teladan yang bisa kita tangkap dari Bu Fatmawati. Nama aslinya itu kan Fatimah. Nama asli beliau ini Fatimah, tapi oleh Bung Karno diganti menjadi Fatmawati.
Kata apa? Nah, begitulah Bung Karno kan. Fatimah diganti menjadi Fatmawati. Nah, saya kira yang lain-lain, saya terlambat tadi, jadi saya nggak sempat menyaksikan apa tadi film pendeknya itu. Tapi saya kira kemudian Bu Fat ini juga orang yang sangat cepat belajar. Bu Fat ini seperti dikatakan gubernur tadi, orang kampung. Ya, orang kampung itu kan jauh dari dusun itu ya, Pak Gubernur ya. Asalnya kan jauh dari dusun Bengkulu sana itu. Hanya karena Bung Karno mendengar Bung Karno akan dibuang ke Bengkulu, maka Pak Hasanuddin itu mengajak Bu Fat ketemu menemui Bung Karno di Bengkulu. Nah, itulah awal. Bayangkan seorang anak gadis dari dusun usia ya ketika dinikahi Bung Karno kan usia masih menjelang 20-an ya. Itu tiba-tiba menjadi istri presiden. Tiba-tiba menjadi istri presiden, itu sesuatu yang di luar itu. Ayahnya itu Pak Hasanuddin belakangan cerita, dulu ketika waktu Fatmawati masih umur 4 tahun, dia pernah diramal oleh orang India bahwa putri satu-satu itu akan menjadi istri dari orang paling penting di negara ini. Pak Hasanuddin nggak berpikir macam-macam, malah dia lupa saja itu. Nah, ketika Bung Karno melakukan kunjungan kenegaraan ke India dan ke Pakistan, Bung Karno mengajak Bu Fatmawati. Dan Bu Fatmawati yang tidak bisa bahasa Inggris itu mampu memerankan peranannya dengan baik sebagai pendamping Bung Karno. Itu dipuji itu. Para diplomat itu memuji. Jadi sedemikian rupa dengan senyumnya itu kan, yang terkenal dari Bu Fat juga kan senyumnya. Belakangan saya ingat waktu saya kecil yang terkenal di Bu Fat juga itu kerudungnya, ada kerudung Fatmawati. Jadi beliau pandai memerankan diri. Sebagai First Lady walaupun usianya masih muda, tapi beliau memerankan diri sebagai ibu bagi bangsanya ini. Saya kira mungkin karena itulah beliau tidak pernah mengumbar emosinya, ya kan? Kepada siapapun selalu tersenyum. Gitu. Dan karena itu Bu Fatmawati ini tetap hidup ya, di hati bangsanya ini. Ya, baik, terima kasih Bapak. Sebentar ya, sebagai First Lady itu nggak lama. Tapi beliau sampai hari ini tetap hidup di hati bangsanya. Saya kira begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Lukman Hakim. Memang kalau penulis tuh ngendikane mengalir, nanti kita tidak terasa ya. Ini waktunya jam 6:45 Bapak Ibu sekalian. Jadi masih ada waktu 10 menit untuk tanya jawab. Jadi kesempatan yang pertama ini sudah raise hand Bapak Junaidi. Nanti mohon singkat saja pertanyaannya, ditujukan kepada siapa. Nanti biar kita bisa memanfaatkan waktu 10 menit sudah selesai. Begitu nje. Karena pengajian ini keseluruhan akan kita akhiri pada jam 7.00. Baik, monggo dipersilakan Bapak Junaidi yang sudah raise hand. Apakah Bapak Junaidi sudah siap di situ? Ya, baik. Kalau Bapak Junaidi belum siap menyampaikan pertanyaannya, ini yang kedua ada Pak, siapa ini ya? Pak Subuh. Di sini tertulis Subuh. Bapak Subuh, betul? Monggo dipersilakan Bapak. Ibu Rahmi ya. Oh, monggo silakan. Hari subuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Rahmi bisa membuka, bisa on cam Ibu? Ya. Oh, ya. Ibu Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu. Ruangan ini saya yang kedua kali ya, beberapa minggu yang lalu sudah pernah juga. Baik, alhamdulillah mengenang sejarah ibu negara yang pertama. Barangkali pertama pertanyaan saya
kepada ibuku Bu Hamamah. Barangkali Ibu tentang Ibu mengetahui ya penelitian Ibu barangkali sosok pribadi Fatmawati sebagai ibu negara ini barangkali menurut Ibu apa yang perlu kita sosialisasikan untuk saat sekarang? Bagaimana pribadi Bu Fat yang unggul, yang solihah itu, ya barangkali saya minta Bu Hamamah untuk menyampaikan ya pesan-pesan sehingga apa yang layak kita tiru untuk sekarang. Kemudian kepada Pak Gubernur, saya berpesan barangkali apakah sudah ada Pak buku yang lengkap tentang profil keluarga Bu Fatmawati dan itu menjadi sejarah dan bisa dikenang oleh anak bangsa nanti. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Rahmi. Untuk selanjutnya langsung bisa ditanggapi. Yang pertama Ibu Prof. Siti Hamamah, tadi pertanyaan pertama pada beliau, kemudian nanti langsung dilanjut pada Bapak Gubernur Bengkulu. Monggo. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur bahwa ini menjadi perhatian semuanya dan insya Allah seperti saya sendiri juga sekarang ini juga tambah ilmu saya dengan saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur dan Pak Lukman. Itu bagus sekali ya. Jadi menarik kita seperti tadi saya katakan, marilah kita pakai sebagai pemantik untuk selanjutnya kita kembangkan nanti dalam diskusi kita masing-masing di wilayah kita masing-masing. Baik, pertanyaan itu tadi, apakah saya mengenal berdasarkan dasar yang bahan-bahan yang saya peroleh itu, dan kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan beberapa bahan yang dari bahan itu saya menyimpulkan ada 3 hal, yaitu Bu Fatmawati sebagai perempuan, kemudian Bu Fatmawati sebagai orang yang mempunyai kepribadian yang unggul, dan yang ketiga berarti memilih suatu sikap yang saya kira sangat tegas, tangguh dan sebagainya. Nah ini nanti dampaknya ada banyak hal. Jadi sebagai contoh yang tadi beberapa pembicara tadi itu saya kira sudah banyak sekali perlu dicatat itu. Jadi misalnya saja bagaimana menghadapi situasi diri sebagai seorang perempuan. Nah, apakah itu disosialisasikan bahwa perempuan itu hakikatnya ciptaan manusia, ciptaan Allah, yang manusia ciptaan itu memang dicipta menjadi manusia yang karakteristiknya itu ya seperti itu untuk kebutuhan manusia sendiri, yaitu untuk regenerasi manusia. Sehingga karakteristik itu ada konsekuensi macam-macam, tapi Allah mengatakan bahwa itu yang paling baik bukan karena jenis kelaminnya, tetapi karena bagaimana ketakwaannya, artinya bagaimana dia berbuat baik, bersikap tangguh, dan sebagainya, seperti yang dicontohkan oleh Bu Fatmawati. Itu yang saya kira perlu disosialisasikan untuk bisa mensosialisasikan di era sekarang, yang era sekarang persoalan gender itu masih banyak sekali hal yang bertentangan dengan itu, bahkan sekarang dengan era arus yang berkembang muncul dengan masa gender yang dalam pola pikir, cara pikir yang tidak menggunakan pola pikir seperti itu, yang itu dikatakan dipengaruhi oleh worldview. Itu mungkin Pak Lukman bisa menerangkan lebih jauh lagi. Worldview yang itu adalah pandangan cara dunia yang kita hidup sekarang ini. Padahal Bu Fatma tidak, cara hidup sekarang ini itu tidak cukup. Jadi harus diikuti dengan cara hidup yang yaitu yang disebut dengan kehidupan spiritual. Yang kedua, yang itu saya kira sosialisasi itu kembangkan sendiri. Yang kedua, bagaimana itu Bu Fatma itu menghadapi semuanya itu semua ikhlas. Sehingga tadi saya kemukakan, nanti kalau bisa saya bisa sharekan itu PPT saya. Itu bagaimana saya membicarakan tentang beliau sebagai remaja, beliau sebagai ini sebagai yang ketiga, kehidupan spiritual menjadi sangat penting yang didapat dari pembentukan pribadi sejak anak kecil. Itu persoalannya adalah pendidikan itu menjadi sangat penting. Silahkan pendidikan sekarang dikupas dengan baik-baiknya karena ini untuk bangsa ini sekarang. Kita bisa berpikir sekarang, bisa prihatin sekarang. Bagaimana bangsa kita 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, kalau kita tidak memperhatikan kehidupan spiritual seperti itu dan sifat tegas dan kepribadian seperti tadi. Nah, kemudian yang ketiga persoalannya adalah bagaimana kita
aksi kita itu harus mengakan sejak dari apa yang terdekat pada kita. Apapun penderitaan kita dalam kaitan dengan hubungan ini dengan itu akan masih bisa dengan kepribadian kita. Itu tadi maka riwayat Bu Fatmawati silakan kupas sebaik-baiknya. Alhamdulillah dari Pak Gubernur itu untuk begitu dan kalau saya informasikan saya menemukan beberapa penulisan apa sekarang dan sekarang ini hari ini pun masih sedang dalam proses. Ada satu proses penulisan. Sebagian dari itu dikirim kepada saya. Jadi saya sangat tertarik memang karena itu perannya sangat penting betul-betul untuk bangsa. Maka saya katakan apa yang dikembangkan oleh Bu Fatmawati menjadi bekal kita sekarang dan kita akan menyiapkan generasi yang akan datang. Dengan PPF Past, Present, dan Future itu saya kira realisasinya mau diterangkan pada siapa? Contohnya Bu Fatmawati ini. Ini satu contoh yang sekarang sedang berkembang PPF itu di dunia ilmu kita sekarang ini. Itu saja. Sekian, makasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Prof. Selanjutnya, Bapak Gubernur tinggal 2 menit lagi. Monggo dipersilahkan. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya buku tentang sejarah Bufat ini sudah ada beberapa yang ada di pasaran kira-kira gitu kan di masyarakat, hasil karya dari berbagai pihak. Namun dalam waktu dekat sebenarnya karena tertunda saja, kemarin kami ingin membedah buku hasil karya kami sendiri, yaitu Gubernur Bengkulu, saya kerjasama dengan Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kita menulis sebuah buku dengan judul Fatmawati dalam Perspektif Sosial, Hukum dan Sejarah. Ini bagaimana sejarah Bufat itu yang betul-betul lengkap, kemudian dari berbagai sisi. Nah, tapi karena COVID jadi tertunda. Awalnya kita mau dalam rangka hari ulang tahun Bengkulu 18 November kemarin mau kita lakukan bedah buku yang kami tulis bersama-sama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan waktu itu memang kita mau melibatkan langsung dari beberapa keturunan atau anak dari Ibu Fatmawati. Kemudian yang kedua, Mama kami tambahkan sedikit. Saya berterima kasih sekali dengan Prof. Siti Hamamah, ini orang tua kami, kemudian Pak Lukman Hakim yang menyempurnakan materi kita pagi ini. Kami juga melihat perspektif dalam buku yang kami tulis bahwa memang Ibu Fat ini adalah sosok yang menggambarkan betul-betul perempuan Indonesia. Seorang yang mudah senyum, kemudian yang kedua itu ada identitas fisik, kulitnya itu betul-betul ada namanya kerudung Bu Fat. Kemudian yang ketiga secara karakter beliau gas dan dalam pendirian. Keempat dia punya karya monumental itu merah. Jadi memang agak jarang orang punya kepribadian seperti ini. Di satu sisi dia mudah, tampilannya itu senyum, tapi sesungguhnya orang itu keras sekali, Pak. Keras dan tegas, pendiriannya kuat sekali. Tapi dia bisa menampilkan dalam bentuk senyum. Ini sebuah kepribadian yang menurut saya betul-betul seolah-olah bertolak belakang, tapi dia melengkapi. Kemudian yang kedua, dia betul-betul tampil penampilannya tadi luwes dengan kerudungnya. Dan tadi dia dengan tampilan seperti itu, dia menghasilkan sebuah sejarah bangsa dalam bentuk merah putih itu. Nah itu yang kami tulis secara komprehensif. Mudah-mudahan nanti kalau berkenan waktunya pas, ini bisa jadi kita bedah buku bersama-sama nanti dengan narasumber seperti Pak Lukman Hakim, kemudian Bu Siti. Karena kemarin kita mengundang ada dari pakar hukum tata negara, kemudian dari sosiolog yang kita lihat untuk bagaimana membedah buku yang kami tulis ini. Nah mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi referensi. Itu Ibu yang tadi yang bertanya langsung kepada kami terkait dengan referensi buku tentang Bufat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gubernur. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ini waktu telah menunjukkan 6 lebih. Boleh saya tambah sedikit aja? Oh, ya 1 menit Bapak J. Ya, saya mau menyimpulkan begini. Bufat ini menurut saya wafatnya pun dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin. Karena beliau wafat dalam perjalanan pulang sesudah menunaikan ibadah umroh. Wafat di Kuala Lumpur 14 Mei kalau nggak salah 1980. Jadi dalam keadaan masih baru pulang dari ibadah. Jadi insya Allah husnul khotimah. Itu aja. Makasih. Ya, baik, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu yang sudah mengajukan raise hand, termasuk Ibu Dr. Aisyah, kalau nggak keliru. Ini sudah mengajukan raise hand, namun
Masya Allah, mohon maaf Iya, ini karena Dokter Umi. keterbatasan waktunya, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan banyak hal, nggih. Spirit yang luar biasa dari para pembicara juga, termasuk juga dari konten yang sedang kita bicarakan, Ibu Fatmawati Soekarno. Beliau adalah seorang muslimah. Beliau berpenampilan sangat luas, senyum ya. Dan bahkan tadi yang belum pernah saya dengar itu beliau selalu siap ditodong ngaji juga gitu. Luar biasa. Itu jadi saya bayangkan kalau orang selalu siap ditodong ngaji itu pasti ngajinya bagus ya. Pastinya begitu. Mudah-mudahan ini bagus, suaranya bagus. Menginspirasi kita semuanya bagaimana menapak tilas perjuangan beliau, para perempuan hebat yang mendampingi para suami ya untuk berjuang. Di sini kalau perjuangan beliau ada merebut kemerdekaan, mendampingi Bung Karno merebut kemerdekaan, tapi bagaimana ini para wanita, para istri ini bisa mendampingi suami untuk berjuang, menegakkan kalimat Allah untuk perjuangan di Indonesia hari ini dan seterusnya. Dan juga untuk pendidikan bangsa yang lebih baik. Saya kira itu yang bisa kita sharingkan hari ini. Mohon maaf ini sudah lewat 3 menit. Untuk selanjutnya saya kembalikan pada Pak Syam. Saya dalam mengantarkan sharing hari ini, kalau ada banyak kekurangan saya mohon maaf. Sekali lagi ini kesempatan istimewa bagi saya. Saya terima kasih dan akhiru qauli hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Monggo Pak wabarakatuh. Sam, saya kembalikan pada Pak Sam. Ya, terima kasih Ibu Mas. Fauzia. Bapak Ibu jamaah kuliah subuh rahmatullah. Perkenankan untuk minggu depan kita akan bersama-sama ya, minggu depan kita akan bersama-sama akan kuliah subuh bersama Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Hamdam Julfa untuk refleksi akhir tahun. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian yang saat ini hadir untuk bisa mengikuti, dan juga kami ucapkan terima kasih semua yang sudah bergabung dalam Tadarus Rebuan. Sampai ketemu nanti hari Rabu yang akan datang. Kita nanti bersama-sama untuk melanjutkan ayat-ayat yang sudah kita baca di minggu yang akan datang. Demikian, dan kita akhiri untuk kuliah subuh hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Amin. Terima kasih Pak Gubernur. Allah wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Gub. Terima kasih Pak Lukman.